Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salman Nurjaman. Di sini saya akan membahas tentang perilaku biaya aktivitas. Langsung saja. Jadi perilaku biaya aktivitas ialah istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran. Dasar-dasar perilaku biaya. Pertama, biaya tetap, yaitu biaya yang jumlahnya tetap sama ketika keluaran atau output berubah. Artinya tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat output aktivitas tersebut berubah. Yang kedua, biaya variabel. Di sini biaya ini merupakan biaya yang dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan output. Dan yang terakhir yaitu biaya campuran. Biaya ini merupakan biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Selanjutnya, klasifikasi biaya sesuai dengan perilakunya. Yang pertama, batasan waktu menurut ilmu ekonomi dalam jangka panjang atau larangan semua biaya ialah variabel. Dalam jangka waktu pendek atau strike paling tinggi paling tidak suatu biaya ialah tetap. Yang kedua, sumber daya dan ukuran keluaran. Yang dimaksud dengan sumber daya dan ukuran keluaran merupakan setiap aktivitas yang memerlukan sumber daya untuk menyelesaikan tugas yang harus dilakukan. Sumber daya ini dapat meliputi bahan baku, energi, ataupun bahan bakar, tenaga kerja, dan juga modal. Selanjutnya yaitu model perilaku biaya, yaitu merupakan masukan berupa bahan baku, energi, tenaga kerja, dan modal yang digabungkan untuk memproduksi satu keluaran. Yang selanjutnya, pemisahan biaya campuran. Yang pertama, metode tinggi rendah atau suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik yang dimana titik ini merupakan titik tinggi ataupun titik rendah yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Yang kedua, metode scatter plot. Nah, apa itu metode scatter plot? Metode ini merupakan suatu metode penentuan persamaan satu garis dan menggambarkan data dalam satu grafik. Yang selanjutnya itu metode kuadrat terkecil. Apa itu metode kuadrat terkecil? Metode ini merupakan metode yang menguadratkan setiap deviasi dan selalu deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai kedekatan keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu penggunaan program regresi. Program regresi ini lebih spreadsheet, menyediakan lebih dari sekedar pekerjaan koefisien. Program ini menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk melihat kemungkinan persamaan biaya yang dapat dipercaya. Yang selanjutnya yaitu penilaian manajerial. Yang pertama, manajer menentukan biaya aktivitas tertentu menjadi kategori tetap dan lainnya menjadi kategori variabel tanpa menghiraukan kemungkinan biaya campuran. Yang kedua, manajemen mengidentifikasi biaya campuran dan membagi biaya tersebut ke dalam komponen tetap dan variabel. Dan yang terakhir yaitu manajemen menggunakan hal dan pertimbangan mereka untuk memperbaiki hasil estimasi statistik. Selanjutnya, perilaku biaya aktivitas UMKM yang saya pilih. UMKM kolang-kaling yang saya pilih memiliki keunggulan dari penggunaan pertimbangan manajerial untuk memisahkan biaya tetap dengan variabel, yang terletak pada kesederhanaan saat manajemen memiliki hal yang mendalam tentang perusahaan dan biaya. Metode ini dapat memberikan hasil yang baik. Nah, menurut saya, UMKM yang saya pilih yaitu sesuai dengan biaya variabel karena pengeluarannya sesuai dengan aktivitasnya, sehingga nilai produksi akan bertambah apabila nilai variabelnya bertambah pastinya. Mungkin itu saja pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.